Selamat pagi. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi, Pak Frederick. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat, salam tangguh, salam semangat ya Pak Frederick. Semangat sekali nih Bapak pagi hari ini ya. Ya, tentunya semangat. Oke, salam luar biasa. Baik, ini Pak Frederick terkait dengan topik kita pagi hari ini bahwa NTT siap tanam sorghum 15.000 hektar ya di tahun 2023. Dan ini terkait dengan instruksi Presiden bahwa NTT dijatahi tanam 15.000 hektar sorghum. Begitu ya Pak Frederick ya? Ya, betul. Iya, mungkin bisa dijelaskan ini kira lahan-lahannya di mana saja nih menyiapkan 15.000 hektar ini Pak Frederick? Ya, kita tentu mengamati ya, menyimak situasi global, efek perang Rusia-Ukraina, dan kemudian situasi pangan dunia, ya, dan kemudian kita dalam negeri juga tentu kita harus kuat dan harus segera memberikan kontribusi untuk ketahanan pangan nasional. Karena itu arahan Bapak Presiden di Sumba Timur saat beliau berkunjung pada bulan Maret yang lalu, dan dalam berbagai kesempatan beliau sering menyampaikan untuk kita fokus perkuat ketahanan pangan kita, dan khusus NTT itu mendapat tugas mengembangkan komoditas sorghum sebagai upaya pemerintah untuk melakukan substitusi karbohidrat non beras. Di samping itu tentu manfaat sorghum ini juga bukan hanya untuk kepentingan manusia, tetapi untuk kepentingan pakan ternak juga dan industri-industri hutan lainnya. Karena itu pada tahun 2023 ini pemerintah Provinsi NTT mendapat tugas untuk mengembangkan 15.000 hektar. Dan 15.000 hektar tanaman sorghum itu kita fokus di wilayah Sumba seluruhnya, Flores bagian timur, termasuk bagian-bagian yang ada di wilayah barat seperti Manggarai Timur, Manggarai Barat, kemudian wilayah timur sebagian besar khususnya di Pulau Sabu, Rotendao, Pulau Alor, dan di beberapa daerah di daratan Pulau Timur. Nah, ini yang kemudian menjadi fokus kita, dan ini kesempatan peluang bagi kita, dan sesuai arahan Bapak Gubernur agar ini betul-betul disiapkan baik, sekaligus pola penanganannya, dan ini dijadikan sebagai instrumen ekonomi untuk bisa meningkatkan pendapatan masyarakat yang terlibat di dalam penanaman sorghum, sekaligus upaya kita untuk menurunkan tingkat kemiskinan, sekaligus penyelesaian masalah-masalah stunting dan lain sebagainya. Itu kira-kira gambarannya. Oke, dan ini Pak Frederick, kira-kira koordinasinya dengan Dinas Pertanian di daerah atau di kabupaten ini seperti apa? Ya, kita sudah mempersiapkan dengan baik. Jadi untuk menanam 15.000 tahun depan itu tentu kita harus mempersiapkan benih. Nah, benih itu kita harus siapkan tahun ini 2022, karena itu di dalam 2022 ini kita akan menanam 3.200 hektar, ya, dan kemudian semua yang kita tanam itu akan kita jadikan benih untuk memenuhi 15.000 hektar tahun depan, sekaligus untuk membackup kebutuhan benih secara nasional untuk pengembangan sorghum di tahun 2023. Karena itu skema-skema yang kita sudah siapkan ini akan mengikuti ekosistem PJPS, ya, tanam jagung panen sapi, di mana keterlibatan berbagai pihak termasuk teman-teman di kabupaten, para penyuluh, dan dunia usaha sebagai yang mempersiapkan pembiayaan, sekaligus memastikan pemasaran hasilnya, juga kita ajak sebagai bagian daripada kolaborasi yang kita kerjakan saat ini. Iya. Dan ini terkait dengan dikatakan tadi bahwa untuk ke tahun ini untuk menyiapkan benih ya untuk menjadi pembudidayaan ya di wilayah-wilayah tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak Frederick. Ini untuk NTT sendiri ini sudah masuk tahap yang keberapa ini untuk pembudidayaan sorghum ini, Pak Frederick? Ya, tahun ini kita tahun ketiga ya, sudah kita berjalan sejak 2020. Itu kita menanam 2.800,
kemudian 2021 3.200, dan saat ini 2022 kita persiapkan 3.200 lagi. Nah, yang sudah kita tanam kemarin itu sudah dipanen dan itu digunakan untuk konsumsi masyarakat lokal sebagian, dan sebagian besarnya itu justru dibawa oleh teman-teman off-taker yang punya aktivitas pengolahan sorghum dibawa keluar ya. Iya. Ke Provinsi NTT. Dan ini tentunya sorghum lebih diprioritaskan untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, apa yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden, begitu ya Pak Frederick? Ya betul, karena memang arahan Bapak Presiden itu memang sudah cocok, karena agroklimat NTT itu sangat cocok untuk tanaman sorghum. Karena kita salah satu provinsi yang memiliki iklim semi arid, artinya kita udaranya panas, iklimnya juga kering, sehingga sorghum itu memang sangat cocok. Ini terbukti kemarin pada saat Bapak Presiden kunjungi Sumba Timur, itu ada pertanaman sorghum yang sudah 45 hari tidak terairi, artinya tidak mendapat air, tapi pertumbuhannya tidak terganggu, tetap subur, dan memang di beberapa daerah juga begitu. Dan kita lihat di Flores Timur sebagai sentra sorghum NTT itu justru bertumbuh di daerah-daerah yang kering dan marginal. Karena itu kita sudah petakan wilayah-wilayah marginal yang selama ini masyarakat tidak usahakan oleh karena keterbatasan sumber daya air. Kita fokus ke sana untuk bisa mengintervensi kemudian sorghum ini sehingga bisa mengajak masyarakat yang ada di wilayah-wilayah yang kering dan marginal itu untuk mulai berproduksi, ya, membangun ekonominya, dan kemudian mereka bisa mendapat kemudahan akses baik itu pangan maupun ekonomi. Oke, dan tentunya ini juga salah satu meningkatkan pendapatan masyarakat ya di NTT dan juga menekan angka kemiskinan, apalagi stunting yang saat ini boleh dikatakan masih tinggi ya untuk wilayah NTT, begitu ya Pak Frederick ya? Oke. Ya betul. Baik. Ya betul, karena ini tanaman sorghum ini cocok di sini, dan dia biomasanya batang itu kan kita olah bisa jadi gula, bisa bikin bioetanol, kemudian sisanya kita jadikan pakan ternak, dan dari biji sorghum, beras sorghum itu kan kita bisa jadikan tepung sebagai bahan baku untuk bikin apa saja sebagai bahan pangan, bahan makanan. Sehingga arahan Bapak Presiden untuk substitusi beras mengurangi ketergantungan ekonomi berbasis beras ini tentu harus kita sambut dengan baik, dan tentu kita butuh kebijakan pemerintah pusat supaya arah distribusi pemasaran sorghum itu harus kita dorong kemana. Oleh karena kalau kita tanam 15.000 dalam skala yang luas, maka tentu produksinya itu kan berada di angka sekitar 60 sampai 70.000 ton. Tentu ini bukan angka yang kecil, dan tentu itu semua tidak bisa diserap di NTT. Karena itu kita butuh dukungan pemerintah pusat untuk menjembatani arah penyaluran produksi sorghum ini sehingga ada kepastian pasar, kepastian harga, sehingga konsolidasi kita untuk membangun ketahanan pangan untuk masyarakat lokal sekaligus mempersiapkan ini sebagai instrumen ekonomi untuk menurunkan kemiskinan dan berbagai permasalahan ekonomi itu dapat dengan mudah kita selesaikan. Ini Pak Frederick, untuk saat ini apakah hanya untuk program sorghum dulu untuk pembudidayaan di wilayah NTT, apakah ada program-program lain untuk kedepannya? Ya, kita di pertanian itu sudah berjalan TJPS ya, tanam jagung panen sapi. Kita sudah musim kering sekarang itu kita sudah panen lebih dari 37.000 hektar. Dan kita sudah menghasilkan sekitar asas 49.000 ton. Nah, itu kan sudah berjalan keluar. Nanti bulan Oktober itu kita akan tanam lagi 100.000. Nah, program-program seperti begini ini sangat efektif ya di masyarakat. Dan kemudian itu kita sudah bisa lihat hasilnya seperti apa, dan ini kemudian bisa menjadikan sebagai best practice untuk kemudian kita bisa replikasi ke program-program komoditas lainnya termasuk sorghum, dan nanti kita bisa lihat yang lainnya untuk ekosistem seperti begini, yang kerja kolaborasi seperti begini yang tidak pernah kita kerjakan sebelumnya, itu dapat kita dorong ya, baik itu di pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan, sehingga semua sumber daya NTT yang kaya raya ini betul-betul dapat dikonsolidasi, dikapitalisasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena inilah sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat NTT, sehingga apabila semua itu terlibat dan mengerjakan di dalamnya, otomatis ekonomi NTT itu akan bertumbuh
dan masalah-masalah kemiskinan, stigma ketertinggalan itu dapat kita selesaikan. Kuncinya sekarang adalah bagaimana kita semua, pemerintah, masyarakat itu bersatu dalam satu ekosistem, melihat semua sumber daya yang ada untuk kemudian kita kerja bersama, pemerintah siapkan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan bagi masyarakat, sehingga semua sumber daya kekayaan alam ini dapat kita kelola dengan baik. Baik. Ini terakhir Pak Frederick, ini sebenarnya apa sih kelebihan dari tanaman sorghum ini sehingga sampai saat ini digencar-gencarnya oleh pemerintah untuk membudidayakan di Nusa Tenggara Timur untuk masyarakat NTT dan juga untuk meningkatkan ya pendapat masyarakat NTT khususnya para petani. Ini apa kelebihannya? Ya, kalau kita lihat sorghum ya beberapa kajian hasil penelitian itu sorghum dan gandum itu komposisi bahan kandungan bahan gizinya itu tidak berbeda sama sekali ya. Itu baik kadar protein, kadar gula, karbohidrat dan lain sebagainya itu sama persis ya. Tetapi memang di protein dan gandum kalau kita lihat itu berbeda dari sisi kandungan gelatinnya untuk membentuk kue, untuk kue itu bisa mengembang dan itu di sorghum masih kurang. Jadi ini yang perlu kita cari dari teman-teman peneliti, akademisi untuk bisa membantu melihat apa yang kira-kira bisa kita substitusi untuk memenuhi kalau kita mau arah ke substitusi gandum, maka gelatin ini harus kita cari solusinya. Kemudian sorghum ini juga gulanya rendah, sehingga cocok untuk diabetes. Ya, orang-orang yang kena diabetes makan sorghum sangat baik ya, supaya bisa mendapatkan pembakaran karbohidratnya. Dan kemudian sorghum itu banyak manfaatnya ya. Saya pelajari beberapa artikel dan kita sudah coba di sini. Itu paling tidak 63 produk bisa kita hasilkan dari tanaman sorghum ini. Mulai dari akarnya, mulai dari batangnya, daunnya sampai kepada malai, biji dan lain sebagainya. Itu diolah semuanya bisa menghasilkan sehingga kalau ini kita kapitalisasi tentu ini mendatangkan ekonomi baru. Kemarin kami dengan kedutaan besar Swedia mereka datang ke sini, mereka membutuhkan biomasa hasil pertanian untuk diolah menjadi berbagai macam produk. Salah satunya itu untuk kepentingan bahan bangunan. Nah, tentu ini sangat peluang bagi kita. Oleh karena jerami padi kita, batang-batang jagung kita, rumput di musim hujan, kemudian hasil-hasil pertanian, pengolahan kakao, buah kakao tidak pernah kita gunakan. Nah, ini semua mau dikonsolidasi dan bisa menghasilkan ekonomi baru bagi masyarakat yang selama ini tidak pernah kita gunakan. Tentu peluang-peluang ini dapat kita hasilkan, kita bangun kerjasama, termasuk di dalamnya sorghum ini untuk betul-betul meningkatkan ekonomi masyarakat. Iya. Dan hebatnya sorghum ini sekali tanam panen 3 kali ya Pak ya? Ya, itu keunggulannya, satu kali tanam panen 3 kali. Sehingga kita di daerah itu sangat cocok karena ekonomi mereka tidak terputus. Dia bisa membawa ketahanan ekonomi karena setiap kali dia tanam ya apakah 4 bulan panen, 3 bulan panen, 3 bulan panen, jadi 1 tahun itu dia panen 3 kali. Baik, terima kasih Pak Frederick atas waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI. Semoga selalu sukses dengan program-programnya ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT. Baik, terima kasih teman-teman di Pro 1 ND, sukses selalu, salam sehat. Baik. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, topik pertama kita barusan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yaitu terkait dengan NTT siap tanam sorghum 15.000 hektar di tahun 2023 ya, bersama Kadis Pertanian Tanaman Pangan Provinsi NTT, Bapak Leki Frederick Goli.